Shalom Bapak Ibu, selamat malam. Kembali kita berkumpul pada hari ini. Di malam hari ini Tuhan menyertai kita semuanya. Kita bersyukur pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kita boleh mengadakan ibadah pada hari Rabu malam ini. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Bapa buat malam hari yang indah ini, di mana Tuhan masih bersama-sama dengan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami berkumpul di tempat ini. Walaupun kami belum bisa berkumpul secara bersama-sama serentak, tapi kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, berkati ibadah kami pada malam hari ini. Walaupun kami masih melakukannya secara online, Tuhan, kami percaya jemaat-jemaat yang di rumah juga bersama-sama dengan kami untuk boleh beribadah bersama-sama. Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biar dari awal, pertengahan, hingga akhir ibadah ini, Tuhan yang beracara di tempat ini. Biar Roh-Mu yang kudus menyertai kami, memampukan kami Tuhan. Sembunyikan kami jauh di belakang salib-Mu. Biarlah hanya nama-Mu yang akan dipermuliakan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur buat semuanya ini. Terima kasih buat anugerah-Mu, buat pertolongan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan ibadah kami pada malam hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat satu pujian, seperti rusa rindu sungai-Mu. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Seperti rusa, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus,
rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Malam hari ini kita akan bersama berdoa. Kita akan berdoa doa ucapan syukur dan pengampunan dosa. Kita memohon kiranya berkat dan penyertaan Tuhan menyertai kita. Kita juga akan berdoa meminta pengampunan atas dosa yang telah kita perbuat, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam syurga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kami di sepanjang kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, jikalau kami ada sampai saat ini, itu ada karena kasih penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ini hanya manusia yang lemah. Kami tidak luput dari salah dan dosa Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon pengampunan daripada Engkau. Biarlah melalui darah Yesus Kristus yang telah tercurah di kayu salib, yang akan menyucikan dosa-dosa kami, pelanggaran kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Tuhan, kami menyadari Tuhan, kami ini manusia yang lemah Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kiranya Engkau menyucikan kami, Engkau layakkan kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak-Mu yang layak untuk menerima berkat dan penyertaan daripada Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga akan berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Kita berdoa agar Indonesia dapat melewati wabah corona dengan pertolongan Tuhan. Kita juga akan mendoakan setiap anggota keluarga yang meninggal dunia akibat dari sakit COVID-19 agar diberikan kekuatan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami serahkan negeri kami tercinta ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau tahu Tuhan, 1 tahun lebih sudah bangsa Indonesia dilanda oleh COVID-19 Tuhan. Dan sampai saat ini Tuhan, wabah itu masih ada Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau melepaskan dan memberikan kesembuhan kepada setiap yang sakit akibat daripada wabah corona ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Engkau angkat wabah ini dari negeri kami tercinta Indonesia Tuhan, agar Indonesia boleh pulih kembali seperti semula. Tuhan, kami juga berdoa buat negara-negara lain yang terdampak daripada COVID-19 ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, seluruh negara sedang berduka Tuhan akibat dari wabah corona ini Tuhan. Tuhan, kami memohon kiranya Engkau angkat wabah ini Tuhan, agar wabah ini segera berlalu dari kehidupan kami semua Tuhan, agar kehidupan boleh kembali normal Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap keluarga yang anggota keluarganya meninggal dunia akibat dari wabah corona ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada setiap keluarga. Tuhan, memberikan penghiburan kepada setiap anggota keluarga yang sedang berduka Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kelepasan, memberikan penghiburan kepada keluarga Tuhan yang telah meninggal dunia Tuhan. Kami turut berduka cita atas musibah yang melanda negeri kami tercinta Indonesia. Tuhan, berikan penghiburan, Tuhan berikan kekuatan bagi kami semuanya, agar kami semuanya boleh melewati semua masalah ini. Virus corona boleh segera sirna di negeri kami tercinta Indonesia, agar Indonesia boleh kembali pulih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita
Kita juga akan berdoa buat perusahaan yang bisnisnya melambat akibat dari dampak COVID-19 agar tetap bisa bertahan sehingga tidak ada terjadi perhentian karyawan. Kita juga akan berdoa buat pelayanan gereja di masa pandemi. Kita doakan agar semua pelayanan gereja boleh tetap berjalan walaupun pada masa pandemi ini. Kita juga akan berdoa buat hamba Tuhan agar tetap dapat menjangkau dan jadi sahabat bagi jemaat di dalam situasi sulit ini. Dan kita juga akan mendoakan para misionaris di Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam syurga, kami mengucap syukur kepadamu, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, akibat daripada COVID-19 ini, banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian, banyak perusahaan-perusahaan yang terhambat perjalanan ekonominya. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap perusahaan-perusahaan yang sedang berdiri saat ini, yang sedang mulai melambat ekonominya. Tuhan, kiranya Engkau pulihkan Tuhan, berikan pemulihan Tuhan, agar perusahaan-perusahaan itu tetap bertahan Tuhan pada masa pandemi ini, sehingga karyawan-karyawan yang mereka pekerjakan tetap bisa bekerja dengan baik di dalam perusahaan yang mereka dirikan. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau turut bekerja untuk setiap karyawan-karyawan yang bekerja, kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan Tuhan, agar pandemi ini boleh segera berlalu Tuhan, dan kami boleh menjalani new normal kembali seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa Tuhan buat pelayanan gereja pada masa pandemi ini Tuhan. Biar para pelayan-pelayan Tuhan tetap bisa semangat Tuhan di dalam melayani Tuhan. Tetap dengan komitmennya Tuhan untuk merindukan Tuhan dan mencari wajah Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan, karena tanpa pertolongan-Mu Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami, agar kami boleh tetap taat dan setia Tuhan di dalam pelayanan kami Tuhan. Kami turut bekerja Tuhan untuk perluasan gereja-Mu Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa yang boleh datang kepadamu Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan Tuhan. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita juga akan berdoa untuk hamba Tuhan agar tetap dapat menjangkau dan tetap menjadi sahabat bagi jemaatnya di dalam situasi sulit ini. Kita juga berdoa buat para misionaris di Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami berdoa buat hamba Tuhan yang melayani di setiap gereja-gereja Tuhan, dimanapun hamba Tuhan ditempatkan Tuhan. Biar hamba Tuhan boleh memiliki satu hati Tuhan yang tetap tulus untuk melayani dan boleh menjangkau setiap jemaat-jemaat Tuhan, walaupun saat ini belum dapat bertatap muka secara langsung Tuhan, tetapi biarlah kami boleh saling mendoakan Tuhan, saling menguatkan satu sama lain, agar kami tetap boleh kokoh berdiri Tuhan di dalam kepercayaan kami, di dalam mengikuti Tuhan. Biarlah kami tetap taat dan setia Tuhan. Tuhan, kami rindu kiranya semuanya ini boleh segera berlalu Tuhan, agar kami boleh berkumpul kembali Tuhan, untuk boleh beribadah bersama-sama secara tatap muka Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu, buat misionaris yang ada di Indonesia, yang melayani dimanapun mereka ditempatkan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kemampuan kepada mereka semua Tuhan, agar di dalam pelayanannya Tuhan, hanya nama-Mu saja yang akan dipermuliakan, hanya nama-Mu yang akan ditinggikan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk gereja MDC. Kita doakan semua hamba Tuhan dan majelis.
Kita juga akan berdoa agar seluruh jemaat sehat di dalam pimpinan Tuhan dan teguh dalam iman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat gereja kami MDC Tuhan. Kami serahkan semua hamba-hamba Tuhan dan majelis yang terlibat di dalam gereja kami Tuhan. Biarlah semua hamba Tuhan boleh bekerja melayani Tuhan dengan sepenuh hati mereka. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada setiap hamba-Mu Tuhan, agar dimanapun mereka berada Tuhan, biar hanya nama-Mu yang akan dipermuliakan, biar hanya nama-Mu yang akan dikumandangkan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini. Tuhan juga memberkati keluarga mereka semua, agar tetap dalam pelindungan-Mu Tuhan. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada setiap jemaat di tempat ini. Dan kiranya Tuhan memimpin mereka Tuhan, memberkati keluarga mereka, memberikan kesehatan kepada mereka semua, agar di dalam kehidupan sehari-hari mereka boleh beraktivitas dengan baik Tuhan, dan senantiasa ingat kepadamu ya Tuhan, senantiasa beribadah kepadamu, baik secara pribadi, lepas pribadi maupun secara online bersama-sama dengan kami. Tuhan, kami serahkan jemaat di tempat ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biar Roh-Mu yang kudus menyertai mereka semua. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan mendoakan kiranya Tuhan memenuhi setiap kebutuhan sehari-hari daripada jemaat, dan juga kita selalu mengandalkan Tuhan agar di dalam menghadapi setiap berbagai tantangan pergumulan kita dapat melewati semuanya ini. Kita doakan seluruh jemaat lansia agar tetap sehat dan ada sukacita, anak cucu mereka diberkati dan boleh berbakti. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa buat semua jemaat di tempat ini, buat kebutuhan mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan, kami berdoa biarlah jemaat di tempat ini kebutuhannya apapun yang mereka perlukan Tuhan, kiranya Engkau cukupkan Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh bersyukur Tuhan, karena dengan rasa syukur kami akan merasakan cukup Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan pemulihan kepada setiap keluarga yang membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan di dalam ekonomi mereka. Tuhan, kiranya Engkau cukupkan, Engkau penuhkan Tuhan, agar lumbung mereka di rumah senantiasa terisi Tuhan, dan setiap kebutuhan hidup mereka boleh terpenuhi Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau memberkati para lansia di MDC ini Tuhan. Kami berdoa buat mereka yang sudah berumur Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesehatan kepada mereka. Tuhan, memberikan hati yang penuh sukacita di dalam masa tua mereka. Kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa menyertai mereka, agar mereka senantiasa merasakan hadirat Tuhan, merasakan Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Di saat mereka merasa kesepian, biarlah Roh-Mu yang kudus juga menyertai mereka, memberikan mereka penghiburan di dalam setiap kehidupan keluarga mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat anak cucu mereka, biar anak cucu mereka boleh berbakti kepada orang tua mereka, kepada kakek nenek mereka semua. Dan biarlah kami boleh hidup di dalam pimpinan-Mu Tuhan, di dalam perkenanan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus tercurah di setiap keluarga-keluarga. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa. Kita berdoa buat anak-anak jemaat yang masih kecil, kiranya boleh bertumbuh dengan baik di dalam kasih Tuhan. Kita juga akan berdoa buat para pemuda-pemudi MDC.
Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan, masa depan mereka, pasangan hidup mereka, agar mereka boleh terbebas dari pergaulan bebas, agar mereka boleh lepas dan dijauhkan dari pergaulan bebas. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Tuhan, kami serahkan anak-anak kecil yang masih ada di tempat ini, anak-anak sekolah minggu Tuhan, di MDC ini Tuhan. Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan pimpinan-Mu. Berkati tumbuh kembang mereka, agar mereka boleh bertumbuh berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan. Tuhan, kami serahkan anak-anak kecil MDC di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka di dalam pertumbuhan mereka, di dalam aktivitas mereka sehari-hari. Kiranya Tuhan menyertai mereka. Biar Roh-Mu, malaikat-Mu senantiasa menjaga mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kami juga mau berdoa buat pemuda-pemudi di tempat ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati pemuda-pemudi di MDC ini Tuhan. Di dalam studi mereka yang sedang kuliah Tuhan, kiranya Engkau memberkati kuliah mereka, agar mereka boleh mengikuti sekolah mereka yang mungkin saat ini masih dilakukan secara online. Kiranya sekolah mereka, studi mereka boleh berjalan dengan lancar. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati pekerjaan mereka. Bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan, biarlah mereka boleh bekerja dengan sebaik-baiknya. Mereka boleh mendedikasikan pekerjaan mereka, tanggung jawab mereka di dalam setiap pekerjaan mereka dengan baik Tuhan. Dan kiranya Engkau yang memberikan kepada mereka semangat untuk tetap bertahan di dalam setiap pekerjaan mereka, agar pekerjaan mereka juga boleh berdampak bagi keluarga mereka masing-masing dan boleh berdampak bagi orang-orang di sekelilingnya. Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan pemuda-pemudi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati masa depan mereka Tuhan, pasangan hidup yang mungkin mereka inginkan Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Biar pemuda-pemudi di tempat ini Tuhan boleh diberkati dengan pasangan yang seiman Tuhan, boleh menjadi pasangan yang takut akan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka semuanya Tuhan. Jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang jahat di luar sana, pergaulan bebas Tuhan. Kiranya Engkau memberikan mereka kekuatan Tuhan, dan tetap teguh berpegang pada pengajaran-Mu Tuhan, pada firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan anak-anak sekolah minggu dan pemuda-pemudi di tempat ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus menyertai mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita akan mengangkat satu pujian. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Deeper in Love. One thing have I desire of my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. One thing have I desired in my life, Lord, to thirst and hunger after you alone. With all my heart and soul, with all my strength and love, to worship as your glory fill this place. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you,
Kita juga akan berdoa. Kita akan berdoa untuk persiapan semua petugas yang akan melayani di kebaktian umum minggu ini, agar dapat melayani dengan baik dan ibadah boleh menjadi berkat bagi semua orang. Kita juga akan mendoakan agar sinyal internet boleh berjalan dengan bagus sehingga tidak ada kendala ataupun yang menghambat bagi jemaat yang mengikuti ibadah secara online. Kita juga akan mendoakan agar semua jemaat rindu beribadah kepada Tuhan walaupun lewat online. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan semua ibadah pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan, kami serahkan kiranya Engkau memberkati semua petugas-petugas yang diberikan tugas untuk melayani pada minggu ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami semuanya kesehatan, kekuatan Tuhan, agar kami boleh melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan kami roh yang takut akan Engkau Tuhan, agar kami boleh melayani dengan sungguh-sungguh Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan hati bersyukur, dan kami boleh membawa jiwa-jiwa kepada-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa kiranya Engkau memberkati setiap ibadah yang dilaksanakan di tempat ini Tuhan, baik itu ibadah tengah minggu, baik itu ibadah hari Minggu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap ibadah yang ada di tempat ini, biar semuanya boleh berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan, kami juga serahkan untuk internet Tuhan yang kadang menjadi masalah di dalam ibadah online Tuhan. Kiranya Engkau memberkati agar internet boleh berjalan dengan lancar Tuhan, agar semua proses ibadah yang dijalani secara online boleh terlaksana dengan baik Tuhan, dan ibadah boleh berlangsung dengan hikmat Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati setiap jemaat yang rindu datang kepada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua jemaat di tempat ini, agar setiap jemaat memiliki hati Tuhan yang rindu untuk boleh beribadah kepada Tuhan bersama-sama dengan kami, walaupun lewat online Tuhan. Walaupun kami tidak bisa bertatap muka, tapi kami punya satu hati Tuhan. Kami punya satu tujuan, yaitu ingin memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Boksu Rosita. Untuk waktunya kita persilakan Boksu Rosita. Oke, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Sungguh merupakan satu sukacita kembali kita boleh berkumpul bersama-sama kita berdoa, dan juga bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Bapa kami, Bapa yang kami layak sembah dan juga puja dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang senantiasa bertatah di dalam kehidupan kami, dan kami sungguh memohon untuk pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami, dalam setiap helaan napas kami. Bahkan juga Tuhan, biarlah dengan firman-Mu Engkau senantiasa menegur kami, membimbing kami, dan juga membawa kami untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sebab itu pada malam hari ini kami kembali mau serahkan diri kami dalam tangan-Mu. Engkau adalah Allah yang tahu segala apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Tolong lembutkan hati kami dan juga beri kerendahan hati, agar kami boleh menerima firman-Mu dan juga dimampukan untuk melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kembali kita melihat kitab Keluaran pasal 20 ayat 17. Tema kita pada malam hari ini adalah jangan mengingini milik sesamamu. Nah, selama 2 bulan ini kita telah membahas hukum Tuhan dari hukum yang pertama sampai hukum yang ke-9. Dan hari ini adalah hukum yang ke-10.
Saya hanya memberikan satu renungan yang sangat singkat untuk kita renungkan bersama. Keluaran pasal 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita membaca ayat ini, maka ini sudah sangat jelas. Berbicara tentang keinginan manusia. Keinginan yang ada di dalam hati kita. Kalau kita berbicara tentang keinginan, sudah pasti ini berhubungan bukan hanya hati, tetapi juga berhubungan dengan pikiran kita. Sesuatu yang tidak nampak dari luar, yang tidak bisa diketahui orang lain kalau tidak kita katakan kepada orang lain. Karena keinginan itu ada dalam hati kita, di dalam pikiran kita sendiri. Tetapi Bapak Ibu, walaupun ini tidak bisa dilihat atau tidak bisa diketahui orang lain, bagi Tuhan ini sangat penting. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tahu apa yang ada di dalam hati maupun dalam pikiran kita. Walaupun kita tidak mengatakannya kepada orang lain. Allah adalah Allah yang mampu menyelidiki apa yang ada di dalam kedalaman hati kita. Dan Tuhan tahu bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk bisa dikuasai oleh manusia. Sebab itu Tuhan menetapkan hukum ke-10 ini bagi kita manusia. Dan Dia sungguh berharap kita mampu menguasai hati dan pikiran yang ada pada diri kita. Jadi ini adalah hal yang tidak bisa kita sepelekan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat pada hukum yang ke-10 ini, maka saya mengajak kita menenungkan dua hal ya bersama. Yang pertama adalah bahwa kita harus tahu dulu bahwa tidak semua keinginan itu adalah dosa. Nah hukum yang ke-10 ini bukan mau mengatakan kepada kita bahwa kita sama sekali tidak boleh punya keinginan. Kita tahu bahwa setiap manusia pasti punya keinginan. Sejak manusia masih kecil, manusia sudah punya keinginan. Kadang kita lihat anak-anak, dia ingin papa mamanya belikan mainan untuk dia. Anak-anak pingin sekali disayang oleh papa mamanya. Anak-anak kadang pingin punya teman bermain, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat sejak kecil manusia itu sudah punya keinginan. Bahkan sampai manusia menjadi dewasa juga punya keinginan. Nah, ada yang ingin memiliki pacar. Ada yang ingin menikah. Ada yang ingin mencapai kesuksesan di dalam pekerjaannya dan sebagainya. Banyak keinginan. Bapak Ibu, saya masih ingat ketika saya masih sekolah di STT Bandar Baru, Sibolangit sana. Ya, saat saya baru masuk itu, saya belum pakai tongkat saat itu Bapak Ibu ya. Bukan seperti sekarang kemana-mana saya sudah memakai tongkat, bahkan naik tangga juga bisa memakai tongkat. Tetapi dulu itu sama sekali saya tidak mampu naik tangga. Ya. Sebab itu ketika sampai di Bandar Baru saya sangat kesulitan. Setiap kali mau naik tangga saya pasti akan berharap ada orang lewat yang bisa membantu saya untuk naik tangga. Nah, saya pikir ini tidak bisa terus-terusan terjadi seperti itu. Tidak mungkin seumur hidup saya harus bergantung kepada orang lain. Saya memiliki satu keinginan yang kuat, yaitu itu bisa menjadi pribadi yang mandiri. Saya ingin menjadi orang yang bisa mandiri. Kemana-mana bisa sendirian tanpa bantuan orang lain, juga saya bisa naik tangga. Sebab itu Bapak Ibu, maka saya cari solusi, memikirkan berbagai cara. Dan akhirnya terpikir untuk beli tongkat. Saya beli Bapak Ibu. Kemudian setelah pulang kembali ke Bandar Baru, setiap subuh jam 5 pagi, orang lain masih belum bangun, saya sudah bangun duluan. Dan saya keluar ke arah chapel yang ada beberapa tangga di sana.
Sendirian Bapak Ibu di sana saya belajar bagaimana menaiki tangga itu dengan tongkat yang baru saya beli. Selama berminggu-minggu, setiap hari, setiap subuh, itu saya lakukan Bapak Ibu. Awalnya sangat sulit sekali, tidak mampu, tetapi berusaha mencari berbagai cara bagaimana ini tekniknya, supaya saya mampu menaiki tangga itu dengan tongkat ini. Dan akhirnya Bapak Ibu, berminggu-minggu saya lakukan, dan akhirnya saya berhasil melakukannya itu. Saya mampu menaiki tangga dengan memakai tongkat, seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang ini. Kecuali kalau ada tangganya lebih tinggi, nah itu saya sungguh sudah membutuhkan bantuan orang lain. Selain itu Bapak Ibu, saya juga punya keinginan-keinginan yang lainnya yang ingin dicapai, baik di tengah-tengah kehidupan gereja, dalam kehidupan pribadi, di dalam pekerjaan di kantor dan lain-lainnya. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu, setiap manusia pasti punya keinginan yang ingin dicapainya. Dan biasanya Bapak Ibu, kalau kita menginginkan sesuatu, maka itu akan menjadi pikiran kita siang dan malam. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu bisa seperti itu. Kalau saya bisa, saya akan memikirkannya siang dan malam. Bahkan memiliki tekad untuk memperolehnya. Nah Bapak Ibu, kalau kita punya keinginan-keinginan yang benar, ya, saya kira itu merupakan hal yang sah-sah saja. Ya tidak apa-apa, oke saja. Tidak salah kita memiliki atau mempunyai keinginan akan sesuatu yang benar. Misalnya Bapak Ibu, kita ingin punya rumah, ya. Kita sekarang tidak punya uang. Maka bagaimana? Ya akan kerja banting tulang, mengumpulkan uang itu sedikit demi sedikit, nanti kalau sudah cukup beli. Atau sekarang saya lihat banyak juga dengan sistem KPR. Kredit per bulan bayar dengan gaji yang kita dapatkan. Is okay menurut saya. Dengan jalan yang benar memperoleh keinginan yang ingin kita capai itu. Atau Bapak Ibu misalnya kita ingin membeli mobil. Kita tidak punya uang cash sebanyak itu sekarang. Ya. Kita pikirkan cara bagaimana bisa memperoleh yang kita inginkan ini. Mungkin nabung. Sedikit demi sedikit dari gaji yang kita miliki, yang kita hasilkan. Nabung dari hasil usaha kita sedikit demi sedikit. Saya kira itu tidak menjadi masalah Bapak Ibu. Ya, selagi kita memperolehnya dengan cara yang benar. Dan keinginan yang kita miliki itu juga adalah satu keinginan yang tidak salah, benar. Kecuali Bapak Ibu, kalau kita menginginkan sesuatu dan kita menghalalkan segala cara untuk dapat memilikinya. Misalnya, ingin punya mobil, tidak punya uang. Sampai dia curi uang perusahaan, korupsi, atau bahkan mencuri mobil orang lain untuk menjadi miliknya. Nah, saya kira ini sudah merupakan satu keinginan yang salah. Sudah pasti merupakan satu keinginan yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu, setiap orang boleh saja punya keinginan. Selagi keinginannya itu tidak menyimpang daripada perintah Tuhan. Dan ketika dia berusaha untuk memperoleh keinginannya itu, dia pakai cara yang benar. Dia pakai cara yang baik. Dia berusaha untuk memperolehnya dengan cara yang benar. Bukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan perintah Tuhan. Dengan mencuri, dengan korupsi, atau juga yang lainnya. Jadi Bapak Ibu, sah-sah saja, boleh-boleh saja kita punya keinginan. Selagi yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang baik. Selagi kita mencapai apa yang kita mau peroleh itu dengan cara yang benar. Tidak salah Bapak Ibu. Kadang saya berpikir Bapak Ibu, manusia kalau sama sekali tidak punya keinginan itu juga susah. Ya. Kalau manusia terlalu cepat puas akan keadaannya juga susah. Kenapa Bapak Ibu? Karena menurut saya, kalau seseorang sama sekali tidak punya keinginan,
atau dia terlalu cepat puas dengan keadaannya, maka dia akan menjadi manusia yang tidak bisa maju dan berkembang. Karena dia akan berdiam diri, merasa puas sehingga tidak melakukan apapun untuk mengubah keadaan dirinya. Sehingga dia tidak akan pernah bisa mencapai hasil yang terbaik dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, dalam hal-hal tertentu kadang memang kita harus merasa puas. Apa misalnya? Misalnya dalam hal berpakaian. Orang lain bisa mampu membeli pakaian sampai berjuta-juta harganya. Ya kita harus lihat keadaan ekonomi kita. Kalau kita tidak sanggup, kenapa kita harus memaksakan untuk membeli hal-hal atau sesuatu yang tidak terjangkau oleh keadaan ekonomi kita. Ya. Bahkan sampai saking pengennya memperoleh sesuatu itu sampai melakukan hal yang tidak benar. Misalnya dalam hal makanan. Kita melihat orang lain makan kalau seporsi itu bisa sampai jutaan atau ratusan. Nah kalau kita tidak sanggup, kenapa kita harus memaksakan diri untuk membeli dengan jumlah yang seperti orang lain sanggup beli? Ya kita cari dan kita makan sesuai dengan yang kita sanggup. Sebab itu Bapak Ibu, dalam hal-hal tertentu memang kita harus merasa puas. Tetapi Bapak Ibu, dalam hal-hal tertentu kita juga tidak boleh terlalu cepat puas. Karena kalau terlalu cepat puas, maka kita tidak akan bisa menjadi manusia yang berkembang dan maju. Kita akan stuck di satu tempat. Kita akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun untuk memperbaiki kehidupan kita ke arah yang lebih maju. Jadi ingat Bapak Ibu, dalam hal-hal tertentu kita harus merasa puas. Tetapi dalam hal-hal tertentu juga kita tidak boleh cepat puas. Sehingga kita bisa maju dan berkembang, menghasilkan sesuatu yang lebih baik lagi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, tidak salah punya keinginan selagi kita menginginkan sesuatu yang benar, yang bisa membawa manfaat, faedah. Dan ketika kita berusaha untuk memperolehnya, kita juga menggunakan cara yang benar. Maka menurut saya itu tidak ada salahnya sama sekali. Yang kedua Bapak Ibu, jangan sampai kita memiliki keinginan yang jahat. Hukum yang ke-10 jelas mengatakan jangan mengingini. Kalau kita melihat versi Alkitab bahasa Mandarin itu sangat jelas di sana Bapak Ibu. Di sana dikatakan bu ke tan lian ren de fang u. Tan lian itu adalah satu sifat serakah. Jadi keinginan yang dimaksud dalam hukum ke-10 ini adalah itu yang berkaitan dengan keinginan-keinginan yang jahat. Dengan keserakahan, dengan keegoisan, dengan nafsu dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, memang kita harus hati-hati dengan keinginan yang ada di dalam hati kita. Kita harus bisa membedakan mana keinginan yang baik dan mana keinginan yang jahat. Kalau sampai keinginan kita itu sudah dikaitkan dengan keserakahan, sudah dikaitkan dengan nafsu, berahi, keegoisan diri, maka ini sudah pasti menjadi satu keinginan yang sangat berbahaya sekali, yang sudah menyimpang dari perintah Tuhan, yang bisa mengakibatkan kekacauan di mana-mana. Sangat berbahaya Bapak Ibu. Sebab itu hukum 10 ini diberikan supaya kita bisa menguasai keinginan kita itu. Nah Bapak Ibu, mengapa Tuhan memberikan hukum ke-10 ini kepada kita? Karena kalau kita tidak bisa menguasai dengan baik keinginan yang ada dalam hati dan pikiran kita, maka ini akan menjadi sumber atau akar dari dosa-dosa yang lainnya. Kita tahu Bapak Ibu, dari hati, dari pikiran itu nanti akan muncul perilaku. Keinginan yang baik akan mengarah pada perilaku yang baik. Tetapi keinginan yang buruk akan mengarah pada perilaku yang jahat. Jadi ini semua bermula dari hati dan juga pikiran. Ini harus dikontrol Bapak Ibu. Masih ingat kisah Daud dan Batseba? Daud saking pinginnya Batseba, padahal Batseba sudah menikah. Dia ini adalah istri daripada prajuritnya Uria. Saking dia menginginkan istri orang lain, dia sampai menyingkirkan Uria.
sengaja mengutus Uria ke barisan depan di dalam peperangan, supaya Uria mati di medan peperangan, supaya dia bisa memiliki Batseba. Bayangkan Bapak Ibu, dari keinginan hati yang menginginkan istri orang lain, sehingga muncullah perilaku perbuatan membunuh suami daripada Batseba. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu, lihat berita, lihat koran, ini juga sering terjadi. Karena kita lihat, sudah tahu wanita itu sudah bersuami, masih juga kita menginginkan dia untuk menjadi milik kita. Bahkan kita lihat juga kadang berencana untuk membunuh suaminya, sekongkol dengan istrinya ini, untuk membunuh suaminya supaya mereka bisa married. Ini sering kita lihat di dalam berita Bapak Ibu. Sesuatu yang sudah menjadi milik orang lain, maka kita sudah harus stop untuk menginginkannya. Coba lihat lagi kisah Nabot dan Raja Ahab Bapak Ibu. Alkitab katakan bahwa Nabot ini adalah pemilik kebun anggur yang ada di sebelah istana Raja Ahab. Suatu hari Raja Ahab tergiur dengan kebun anggur ini, sehingga dia datangi Nabot, meminta supaya Nabot menjualnya kepada dia. Tetapi Nabot menolak untuk menjual dengan beberapa alasan tertentu. Dia tolak, sehingga Raja Ahab tidak bisa terima, dia merajuk. Dia tidak mau makan, dia hanya berbaring di tempat tidurnya. Sehingga istrinya Izebel tidak tahan melihat suaminya ini. Dan kemudian mencari cara bagaimana supaya bisa membunuh Nabot. Akhirnya Nabot dibunuh. Dan kebun anggurnya ini dirampas menjadi milik Raja Ahab. Jadi Bapak Ibu coba lihat, ini semua adalah dari keinginan yang ada di dalam hati, bahkan juga di dalam pikiran manusia. Sebab itu Bapak Ibu, kita sungguh perlu waspada dengan keinginan kita. Karena keinginan yang jahat ini merupakan akar dari dosa-dosa lainnya, yang bahkan mungkin bisa lebih hebat. Bisa sampai mengakibatkan pembunuhan dan juga kekacauan di mana-mana. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita boleh belajar untuk membedakan keinginan kita. Mana keinginan yang baik yang sesuai dengan keinginan Tuhan. Mana yang tidak baik yang sudah menyimpang dari perintah Tuhan. Dan kita singkirkan keinginan itu. Bapak Ibu, saya akan menutup renungan pada malam hari ini dengan beberapa ayat. Saya ajak kita untuk membacanya bersama-sama. Yakobus pasal 3 ayat 16 berkata, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, maka di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kemudian Yakobus pasal 4 ayat 2 berkata, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Kemudian terakhir Yakobus 1 ayat 13 sampai 15 berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret, dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, maka dia melahirkan maut. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi bahwa tidak semua keinginan itu adalah dosa. Kalau kita mempunyai keinginan untuk mentaati Tuhan, keinginan untuk berdoa melayani Tuhan, atau punya keinginan-keinginan yang lainnya untuk kemajuan dan perkembangan diri kita sendiri, maka itu adalah hal yang benar, sah-sah saja.
Jikalau keinginan kita itu bisa membawa satu manfaat bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan juga masyarakat dan lain-lainnya. Saya kira itu adalah satu keinginan yang benar, yang oke-oke saja. Apalagi kita menggunakan cara yang benar, cara yang baik untuk mencapai apa yang kita inginkan. Maka itu bukan sesuatu keinginan yang salah. Tetapi waspadalah selalu Bapak Ibu dengan keinginan yang tidak sesuai dengan kebenaran, yang sudah bersifat dosa, misalnya ingin mencuri barang, ya, ingin mencuri barang orang lain, ingin merampas hak orang lain, ingin merampok atau memperkosa orang lain, ingin berzina, ingin memiliki istri orang lain, dan lain-lain sebagainya. Ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Banyak sekali lagi keinginan-keinginan yang menyimpang, yang sudah merupakan dosa. Inilah yang disebut dengan keinginan yang berdosa, yang dimaksud di dalam hukum yang ke-10. Dan ini yang harus kita singkirkan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, satu hal yang harus selalu kita ingat, walaupun keinginan itu ada di dalam hati dan pikiran kita, jangan kita berpikir tidak ada yang tahu. Memang manusia tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Karena Dia adalah Allah yang menyelidiki hati manusia. Tidak ada satupun yang bisa tersembunyi di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita selalu waspada. Mampu membedakan mana keinginan baik, mana keinginan yang tidak baik, mana keinginan yang sesuai dengan kebenaran Tuhan, dan mana keinginan yang sudah menyimpang dari kebenaran Tuhan. Biar kita boleh menjadi saksi Tuhan yang baik, yang selalu memiliki keinginan yang baik, keinginan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada malam hari ini. Kami sungguh tahu Tuhan bahwa kami manusia selalu saja melanggar perintah Tuhan. Sekalipun kami selalu mendengarkan firman-Mu, tahu apa yang Tuhan inginkan, tetapi kami selalu saja menuruti keinginan daging kami, melakukan hal-hal yang terkadang menyakitkan hati Tuhan, tidak menjadi saksi yang baik bagi Tuhan. Sebab itu Tuhan, sekali lagi kami mau menyerahkan diri kami semuanya dalam tangan-Mu. Tuhan terus yang memimpin kami, memampukan kami, memberikan hikmat kepada kami untuk tahu membedakan mana keinginan yang baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mana keinginan yang tidak baik yang sudah melanggar perintah Tuhan, dan mampukan kami Tuhan untuk boleh senantiasa tunduk kepada keinginan Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kami, sehingga hidup kami boleh menjadi satu hidup yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saya serahkan kembali kepada liturgis pada malam hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kita dengar. Biarlah firman Tuhan boleh membawa kita kepada pertumbuhan rohani kita lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan angkat satu pujian lagi, Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku
berdoa buat jemaat yang sedang sakit. Kita akan mendoakan untuk Graciela Tegan untuk proses pemulihan. Kita juga akan berdoa untuk Contoh Albert Liadinata untuk proses pemulihan, dan juga kita akan berdoa buat Bapak Liwan Kuang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mau berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sedang sakit. Tuhan, kiranya Engkau memberkati Graciela Tegan yang sedang sakit, dan dalam masa pemulihan, Tuhan, kiranya Engkau memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan seutuhnya Tuhan, agar Graciela Tegan boleh kembali beraktivitas dengan baik Tuhan, dan kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan, pemeliharaan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Contoh Albert Tuhan, kiranya Engkau memberkati Contoh Albert di dalam proses pemulihan sakitnya, kiranya Tuhan juga yang memelihara dan memberikan kekuatan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat Bapak Liwan Kuang Tuhan, kiranya juga Tuhan memberikan kesehatan dan pemeliharaan, agar sakit yang mereka rasakan boleh dipulihkan dan mereka boleh kembali beraktivitas dengan baik Tuhan. Tuhan, segala kemuliaan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan menutup ibadah kami pada malam hari ini. Kita akan berdoa, doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Doa malam selesai. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom dan Tuhan memberkati kita semua.